Halo, selamat pagi Tribuners. Kembali lagi dengan saya Randy Umar, wartawan Tribun Manado. Nah, Tribuners, di pagi hari ini saya berada dengan tamu spesial di acara Tribun Podcast hari ini. Nah, tamu yang saya hadirkan ini bukan tamu yang biasa-biasa saja ya. Dia adalah salah satu putra daerah dari Sulawesi Utara yang saat ini sudah go internasional dan dalam kapasitasnya sebagai seorang pembalap go-kart di kancah internasional. Dan saat ini dia sudah bersama saya dan tak perlu berlama-lama di pagi hari ini saya perkenalkan ini dia Sebastian Kenar Tamuntuan. Halo, selamat pagi bro. Pagi bro. Pagi Pagi. om. Santai aja, Om. Panggil bro, panggil om boleh. Ini kan kelihatannya kan juga kan masih ya, orang kan sesi santai-santai saja ya di pagi ini. Jadi panggilnya apa? Panggil Sebastian atau Ken aja? Ken aja ya, oke. Jadi dalam beberapa waktu ke depan ini Tribuners kita akan berbicara tentang profil ya, lebih menggali tentang profil. Karena kalau mau bercerita prestasi memang Ken ini sudah tidak diragukan lagi karena prestasinya sungguh luar biasa. Kalau saya mencatat ya Tribuners, Ken ini baru saja pada tahun 2022 ini pada tahun 2023 tanggal 13 sampai 14 Mei 2023 ada pertandingan Ishark Rock Cup Indonesia. Ken saat itu meraih juara 2 di kejuaraan itu, dan di tahun sebelumnya juga pada tahun 2022 Ken juga meraih juara 3 di kejuaraan yang sama, di kejuaraan Ishark Rock Cup Indonesia. Dan pada bulan Juli, Agustus, September nanti Ken akan pergi ke Italia, akan bertanding di kejuaraan Ishark Rock Cup yang secara Ishark Rock Cup yang mendunia. Dia akan mewakili Indonesia dalam kategori junior. Nah, untuk selengkapnya kita akan berbincang-bincang langsung dan tanya-tanya langsung sih sebenarnya bagaimana kisah akhirnya Ken ini akhirnya dia bisa memilih olahraga itu atau dunia otomotif seperti ini. Nah, Ken, kalau belakangan ini kesibukannya apa ini, Ken? Ya, karena ya abis lomba kan orang ya liburan lah ke Manado sampai orang kita ke Manado ini karena sekarang liburan istirahat kan karena abis lomba. Jadi ya eh, ketemu mama papa lah di Manado itu kebetulan. Jadi ya kayak sibukannya liburan sih. Oh, liburan. Jadi liburan itu sekalian Istirahat. istirahat ya. Iya. Usai lomba yang Iya, lalu ya. iya. Oke. Nah, mungkin banyak Tribuners mau suka tahu dan bagaimana sih DP cerita akhirnya Ken ini bisa memilih untuk berkarir sebagai pebalap go-kart. Sebenarnya bagaimana ceritanya? Silakan, Ken. Awalnya sih cuman dikenalin sama papa sih. Waktu itu cuman dikenalin, waktu itu disuruh coba bawa go-kart kan orang ke Sentul, latihan-latihan atau biasa tes doang. Kalau Hmm. eh, habis itu eh, latihan-latihan kurang lebih ya udah 2 minggu udah latihan, udah coba. Waktu itu kebetulan ada lomba Kong Taikono, itu lomba. Baru pertama kali ke lomba itu yang di Indonesia tuh langsung dapat juara ampas sih, lumayan. Luar biasa. Perasaannya bagaimana waktu pertama kali kendarai ini go-kart ini, Ken? Kaget aja sih soalnya kan baru pertama ya, apalagi setirnya berat sekali. Oh, setirnya Iya. berat sekali ya. Iya. Beda, ini kan maksudnya kendaraannya ini kan dibilang kecil ya, Iya, beda iya. kan dengan Iya. yang kendaraan-kendaraan besar ya. Terus waktu kala itu coba, eh maksudnya ada pernah nggak mengalami apa ya, DP masalah atau trouble apa tiba-tiba Oh, ada mungkin kecelakaan atau apa, atau langsung memang seperti apa? awalnya sih cuman ya mesinnya sih ya rusak aja sih awalnya gitu Oh ya, iya. awal gitu doang. Baru baru coba ya, baru ada kendala lagi, sempat melintir gitu. Kalau bahas apa ya, kalau Manadonya bilang kalau melintir lah, jadi kayak kayak ke lawan arah lah, keputar gitu otonya. Jadi Oh yang ya, berputar ya. ya, Oke ya oke gitu, oke, siap kayak siap hilang siap. kendali gitu. Ya mar itu pengalaman sih ya. Karena Kalau mau dilatih kecepatannya kan itu iya, mau dibilang iya, kecepatannya kan karena ini iya, kecepatan tinggi memang iya, ini kan, beda kan yang mungkin ya memang ada, tapi ini memang kalau mau dilihat orang jaga lihat nonton kalau olahraga ini cepat kencang, sekali iya, itu, kencang sekali itu. iya, Jadi memang perasaan itu kan waktu dengan kecepatan tinggi itu
perasaan memang santai ini kan tuh. Kalau awal sih masih tegang ya, kalau Tegang. awalnya ya karena kenceng banget nih mobil gitu, aku pikirinnya gitu. Tapi ya kalau udah lama-lama ya udah biasa aja sih gitu. Jadi Nggak ada ya rasa takut lah begitu. nggak ada itu, apalagi kalau nemu tikungan gitu ya. Yang paling sulit di tikungan itu iya, kan. tikungan. Tapi ya kalau udah diajarin pelatih gimana kalau nemu tikungan ya gitu. Eh, kurangin kecepatan lah ya. Kurangin Iya, kecepatan. gitu. Berapa lama Ken prosesnya Ken? Akhirnya dorang bisa pilih menjadi seorang pembalap go-kart. Proses untuk diangkat dan jadi pembalap go-kart. Kurang lebih sih ya latihan dulu, habis itu pas ada ikut udah mau lomba tuh langsung kamu mau ikut nggak gitu, awalnya gitu ya aku ikutlah coba gitu, ya udahlah akhirnya dapat hasil yang baik kan, juara 4, jadi ya dipercaya mau diangkat gitu. Dari saat itu yang ikut sama-sama dengan Ken ada berapa banyak saat itu? Kung tiba-tiba hanya Ken yang memang terpilih. Banyak juga yang ikut saat itu. Ken? Awalnya banyak iya, pada saat itu sih banyak banget sih itu. Banyak sekali Iya, ya, Ken. banyak sekali yang ikut gitu. Di Sulut cuma Ken yang oke, atau ada orang dari daerah Suluteng yang saat itu ikut, atau cuma Ken aja? Kayak waktu itu sih cuman aku aja sih, cuman dan kebetulan waktu itu saya ketemu pembalap dari, kalau bisa sih orang Manado gitu. Oke, Ya, oke. gitu. Dan aku ketemu udah senior gitu, udah senior banget gitu, jadi aku tanya-tanya ke dia gitu caranya gimana gitu. Oh, luar biasa. Jadi memang pentingnya Iya. untuk ada komunikasi tanya-tanya Iya, ya. iya. Penting sekali. Iya, supaya itu kalau memang itu membangun orang daya spirit ya. Kalau ada dorongan kan dari pengalaman-pengalaman dorang kan. Akhirnya Iya. Ken juga sekarang bisa sukses sekarang gitu. Bahkan dalam waktu dekat semua berangkat ke Italia. Iya. Oke Ken, lanjut Ken. Eh, Kalau boleh mau ditahu siapa sih Ken yang mendorong atau yang berjasa lah dalam kehidupan Ken dan untuk akhirnya Ken bisa ada sampai saat ini sebagai seorang pebalap go-kart. Seperti dibilang awal sih ya, papa lah pasti. Karena yang ngajakin saya kan papa dong. Yang Ken tahu papa itu gimana sih soal otomotif begini? Ya kayak pembalap biasa lah, ikut-ikut drag gitu kan, tapi kan ini kan orang di sirkuit, jadi ya cuman papa cuma kenalkan gitu, baru nanti ketemu yang pembalap go-kart yang lebih senior jadi tanya-tanya gitu. Tapi kalau untuk peran papa sih untuk karir aku kayak gini sih ya memperkenalkan aja gitu. Oh. Gitu, tapi setelah support juga dukung gitu. Tapi di keluarga Ken sendiri itu mungkin papa memang suka juga dengan otomotif Iya, ya. suka juga gitu. Oh, bapak suka yang otomotif ya. Jadi Apa? memang Iya. menular lah ke Ken ya. Iya, Ken iya. jadi Suka lah. jadi bapak yang dorong semangat itu Iya, untuk iya. gabung nih. Iya. Oke, luar biasa. Lanjut Ken. Kalau dari Ken sendiri, pengalaman apa mungkin Ken yang bagi Ken sendiri yang sangat berkesan ya? So, ini kan sebagai seorang pebalap go-kart, ada pengalaman apa yang Ken lihat itu sangat berkesan sekali bagi saya selama menjadi pebalap go-kart? Silakan Ken. Ya, tahun inilah waktu itu bulan April itu aku kesempatan dapat balap di Singapura. Itu apalagi balapan pertama saya di luar tuh. Baru pas saya ke sana, wah sirkuitnya lumayan juga nih untuk menantang ya, tapi aku coba-cobalah ya. Awalnya sih ya biasa lah, baru kenalan dengan si tracknya ya, hasilnya masih belum cukup baik ya gitu. Tapi ya pas sudah berapa kali latihan, akhirnya dapat terus ketemu sama pembalap nanti yang aku saingin gitu, bersaing. Wah, habis itu ya lumayan lah waktu itu dapat dari 14 peserta waktu itu, lumayan lah aku waktu itu ke 9 gitu, kalau nggak salah di kualifikasi tercepat itu. Ya awalnya sih pas ikut race pertama, jadi kan ada beberapa babak gitu ya, kalau dibilang babak. Jadi ada 3 babak, ada hit, pre-final sama final kan. Siap. Ya, nah waktu hitnya itu aku kecelakaan, jadi aku nggak finish. Baru di pre-finalnya saya start ke paling belakang itu, dari start ke 14 paling belakang, baru finishnya itu ke 9 gitu. Nah itu aku udah terkesan banget gitu.
Tapi yang waktu finalnya ini kan yang akan menentukan siapa yang naik podium gitu. Iya, iya. Karena podiumnya cuma 5 Mm-mm. gitu. Jadi ya nggak patah semangat aku, jadi ya tambah semangat lagi dong gitu. Oke. Baru aku cobalah gitu. Awalnya sih tegang aja sih, waduh pembalap luar nih gitu. Tapi ya kata papa sih ya jangan jangan patah semangat gitu. Iya. Tetap semangat aja gitu, coba aja gitu. Ya akhirnya finish kelima sih gitu, Luar lumayan. biasa, luar biasa, luar biasa, luar biasa. Dengan 16 putaran itu juga capek juga itu. 16 putaran itu Iya, ya. 16 putaran itu. Waduh. Jadi persaingan waktu itu Iya, ketat sekali itu ketat ya. sekali gitu. Itu dari mana, dari negara mana saja yang ikut, yang Ken tahu saat Itu itu? sih se-Asia sih. Se-Asia Iya, itu ya? kalau nggak salah tuh ada India, kalau itu terus ada Malaysia, terus ada Singapura, ya tuan rumah dong, yang Singapura, Thailand gitu. Baru yang di kelas itu sih kebetulan cuma aku doang yang dari Indonesia gitu. Jadi memang peran papa itu, papa selalu kontak-kontak lah, paling dengan Iya. mama, papa Iya, mama iya. ya. Kasih semangat ya. Iya. Oke, oke, oke. Jadi memang Ken sendiri paling kan ini semangat juga nak cukup, dan semangat dari orang tua juga mungkin nak cukup. Kalau mungkin Ken nak ada keteguhan atau prinsip yang Ken pegang secara pribadi sebagai seorang pembalap. Sebenarnya Ken ada prinsip sendiri ndak? Prinsip mungkin untuk saat mau berlaga di kejuaraan go-kart ini kita punya prinsip apa? Begitu. Maksudnya Prinsip kayak contoh prinsip saya memang kalau menjadi panggungan yang harus tetap nimbul pantang menyerah. Oh, iya, harus iya, tetap ada. ada prinsip-prinsip seperti Iya. itu ada. ada pasti dong ada, karena ya udah berbekal latihan gitu pasti udah tahu cara-caranya. Cuman ya kalau pas ketemu di track sama pembalap lain pasti ada sedikit tegangnya gitu. Tapi tetap ya jangan patah semangat gitu, kita cari kelemahannya di mana gitu. Oke, oke. Jadi perlu juga cari Iya, kelemahan. cari kelemahannya gitu. Iya, pasti kan namanya pembalap-pembalap hebat itu Iya, kan pasti ada kelemahan. paling kan kelemahannya. Dan pasti kok semuanya ikut itu kan terbukti kan Ken bisa. Iya Akhirnya Ken bisa ya misalnya meraih ranking di posisi 5 saat itu. Iya. Itu luar biasa tuh itu. Iya. Oke. Lanjut Ken. Ken kan sekarang bilang Ken juga seorang pelajar kan. Iya. Ken juga seorang pelajar. Ken juga sekarang seorang pembalap. Bahkan Ken juga masih seorang anak yang ada dengan keluarga. Nah mungkin cara Ken mengatur waktu itu, membagi waktu sebagai seorang pelajar, membagi waktu sebagai seorang pembalap, dan kehidupan dengan papa mama di rumah, itu seperti apa Ken caranya membagi waktu? Karena kan ini kan aku lagi di Manado gitu. Waktunya liburan kan, kalau mau lomba kan di Jakarta sana. Nah kalau lagi liburan tuh orang ya senang-senang lah sama keluarga gitu. Apalagi kan ini orang semua masuk sekolah tuh. Iya. Ya. Nah jadi aku kayaknya minggu harus sudah mau masuk ke Jakarta. Di Jakarta baru. Nah kalau di Jakarta itu orang kan kalau sekolah kan Senin sampai Jumat tuh. Nah orang latihan itu hari Sabtu. Oh, kalau tidak hari Iya, Sabtu. latihan go-kartnya hari Sabtu. Jadi Senin sampai Jumat sekolah, Sabtu latihan. Gitu. Baru kalau lomba ini kan orang kan harus menjaga stamina gitu, kesehatan. Nah, aku tuh olahraga dipantau sama pelatih fisik. Itu aku seminggu tuh bisa 2 kali 3 kali. Gitu. Jadi lumayan juga sih waktunya padat. Di hari sekolah harus latihan olahraga gitu buat stamina untuk lomba nanti gitu. Oke. Jadi paling tidak ada target kalau mengikuti kejuaraan, apalagi ini kan mau ke Italia atau itu. Iya. Paling ada target juara, mesti juara satu atau juara apa? Satu dong, kan orang kan semuanya dong orang mau satu gitu. Iya, Tapi ya aja. kalau nggak satu ya wajar lah, orang belum baru pertama kali saya juga. Oke. Tapi ya pasti saya juga targetnya satu gitu. Oke, siap. Oke, Ken. Ke depan sendiri Ken, ini kan Ken ini kan masih ada di posisi pembalap go-kart. Mungkin ada mau naik nggak di kelas mobil yang lebih tinggi? Contoh mungkin F1 atau ada yang kelas mobil yang lain lah. Ada target, maksudnya target ke depan. Iya, saat ini sih masih mau targetin di go-kart dulu ya, kayak matengin dulu ya di go-kart gitu. Kalau udah cukup
udah rasa cukup itu mau naik di auto yang Iko apa ya namanya itu isom sentul Oh, siap, sentul siap, siap. yang di Sentul besar itu yang Iko balap mobil itu yang mobil namanya sih isom gitu. Tapi untuk saat ini sih orang di go-kart dulu gitu. Tapi ini mau coba Iko drag sih. Lagi Mau ikut coba ikut iya drag. mau nyoba Iko drag gitu. Memang Ken ini memang suka ya, memang yang di kecepatan-kecepatan tinggi Iya. begitu ya. Tapi sebelum ini tarik ulur lagi ke belakangnya. Sebelumnya mungkin di kejuaraan-kejuaraan yang kecepatan kayak tinggi kayak begini. Sebelumnya Ken memang sudah pernah biasa pegang mobil atau apa, memang coba-coba. Biasa kan dulu kalau orang itu biasa kalau suka hobi, memang niat untuk jadi pebalap, dia curi-curi waktu lah. Dia diam-diam ambil mobilnya papa, coba atau bawa lari lah mau berapa, tiba-tiba kurang ketemu diselokan. Itu pernah enggak Pak? Ada pernah pengalaman begitu atau memang seperti apa Ken? Nggak ada sih Nggak. gitu. Nggak pernah aku di Jakarta kan ketat banget. Siap, Aku siap, lamanya siap. sih di Jakarta nggak di Bitung nggak di Manado gitu. Oke, oke. Lamanya di Jakarta ya Jakarta kan ketat gitu jadi nggak bisa lah bawa mobil kayak di Manado gini. Ya tapi ya kalau untuk bawa mobil sih ya itu yang tadi itu baru coba bawa mobil tuh yang itu go-kart gitu pas ke tracknya tuh pada awalnya tuh ke bawa mobil lah ya, go-kart gitu. Nah itu di situ itu aku pertama kali coba bawa kendaraan itu untuk mobil ya kok. Iya, iya, iya. Sebelumnya sih pernah aku bawa motor Oh, pernah motor ya juga. kan aku kan waktu itu papa kan pindah tugas ke Bitung 2018. Iya. Nah itu aku sekolahnya di sini karena kan waktu itu kan aku belum jadi apa-apa baru pelajar kan. Nah aku waktu itu coba bawa motor trail gitu mau coba latihan tapi waktu itu ada kecelakaan waktu pas latihan itu patah tulang. Oh iya, Iya, patah tulang. Kaki itu di mana? tangan sini di sini Tangan. pakai yang itu baru habis itu dari mama bilang aduh udah nggak usah lagi bawa motor. Waduh itu soalnya aku udah pengen nerusin lagi habis sembuh coba lagi lah tapi mama bilang udah nggak usah gitu. Eh, Jual aja katanya motornya. Dia bilang, Jadi disuruh jual mama waktu itu. iya ya udahlah itu habis itu baru habis itu papa pindah tugas lagi ke Jakarta 2019 tahun depannya itu. Nah baru aku masih di Manado itu. Ya, Siap. baru pas 2020 pas pandemi itu kan aku pindah sekolah ke Jakarta. Baru habis itu papa kebetulan pas masih tugas di Jakarta papa langsung kenalin itu go-kart itu langsung dicoba. Ah kan enak nih aku mikirnya. Baru papa bilang mau nggak kamu gitu. Aku mau lah gitu. Baru latihan gitu 2 minggu 3 minggu baru habis itu kebetulan ada lomba gitu. Habis itu dari pelatih aku tuh yang pertama bilang kamu mau ikut nggak gitu. Mau sih gitu. Baru habis itu papa juga setujuin oh ikutlah gitu. Ya udah baru pertama kali coba langsung ya lumayan bisa keempat lah. Kalau Nah, mama bagaimana waktu pertama kali? Mama masih setuju atau masih ingat yang masih sedikit trauma dengan yang lalu-lalu itu? sedikit trauma kalau bisa dibilang. Ya, oke, tapi memang papa yang jadi selalu Iya, memberikan iya. fighting spirit ya bagian ya. Iya waktu itu jadi ya pertama kali lomba tuh langsung ya juara 4 langsung oh mama juga langsung oh yaudahlah ikut aja gitu. Tapi sebelumnya sempat Iya trauma begitu. tempat trauma gitu karena kan ya mobil kan lebih risikonya kan lebih ringan lah ya daripada Iya. motor gitu. Ini kan go-kart ini kan masuknya kategori oto bukan Iya, bukan betul, motor. betul, betul, betul. Jadi ya mama setujuin aja gitu. Tapi enggak, ini cuma tanya aja. Kok Iya. pernah enggak waktu latihan, sesi latihan atau mengikuti lomba, pernah enggak yang terburuk itu kecelakaannya waktu pernah alami yang di gokar? Biasa kan di gokar ini karena saking kecepatan tinggi, langsung tabrak atau biasa. Nah itu udah sering apalagi waktu di Singapura itu kan yang aku itu nah itu saya kayak gitu tuh saya nabrak gitu udah eh, tapi ya ini masih biasa aja gitu soalnya kan masih di auto gitu.
Kalau Tapi safety sekali. ya safety lah gitu. Menurut aku sih safety ya. Kalau motor kan jatuh tuh orang kan badan kan terlempar gitu. Iya, Kalau betul. kalau di go-kart ini nyanda tuh orang terlempar gitu. Nggak Gitu. terlempar. Nyanda. Jadi aman di auto, jadi oh pencernaannya nggak nyakitin lah gitu. Oke, oke, Jadi oke. mama, oh yaudahlah kamu cobalah di situ di go-kart gitu. Ya udah aku coba sampai sekarang. Oke, 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 oke. Ken, Ken ini sekarang kan salah satu putra daerah Sulawesi Utara yang mau dibilang sekarang ini semua bersinar, bahkan akan membawa nama Sulut sampai di Go internasional. Ken sekarang masih muda, usia sekarang masih 14. 14 tahun. Iya. Sungguh terlalu sungguh muda sekali itu kalau sekarang, tapi sekarang sudah berprestasi luar biasa. Nah Ken, ini saat ini ada yang nonton banyak sekali, Tribuners yang nonton banyak sekali. Mungkin ada yang menonton juga dari anak-anak muda yang seumuran Ken. Mungkin Ken ada motivasi apa atau semangat apa yang Ken mau dorong kepada teman-teman yang lain di Tribuners di Sulawesi Utara untuk mereka ya, siapa tahu selanjutnya ada kader selanjutnya yang akan melanjutkan Ken di go-kart atau di olahraga lain. Silakan Ken. Untuk teman-teman Sulut sih ya apa ya eh, apa namanya kembangkanlah cita-citanya, prestasi lah gitu, biar bisa ikutin kejuaraan-kejuaraan ya seperti go-kart atau yang lain gitu. Ya jangan patah semangat sih gitu, walaupun ada rintangan yang halangin gitu. Harus tetap Gitu. semangat. Iya, harus tetap semangat lah gitu. Oh, Nggak- kalau mau dibilang Ken juga kan Ken sekarang kalau di go-kart di Sulut ya mungkin olahraganya mungkin belum terlalu apa ya, mungkin familiar, belum terlalu apa belum gitu terlalu familiar. Iya. di Sulut ini dah. Iya. Mungkin baru Ken ini sebuah yang bersinar. Nah, mungkin ada mimpi nggak sebentar Ken usai mungkin sudah berprestasi dulu akan kembali ke Sulut, mau membuat semacam komunitas mungkin go-kart di Sulawesi Utara. Belum mikirin sih. belum mikirin. belum mikirin aku. Tapi ada kerinduan enggak seperti itu, dan rindu enggak untuk dan mesti ada teman-teman lain yang Oh. punya jiwa sebagai pebalap go-kart yang di Solo. Rindu lah. Rindu. Rindu itu. Semoga aja sih ada yang nerusin. Oh. Semoga aja yang nerusin. Kalau Karena memang olahraga ini kan kalau di Sulut kan memang ada beberapa cabang olahraga yang sangat terkenal, bahkan ada yang sudah go yang internasional kayak bulu tangkis kan banyak dari Sulut, yang lain-lain. Dan mungkin kalau go-kart ini kan masih ya belum terlalu familiar, Iya. bahkan mungkin Tribuners yang nonton ini baru bilang, ternyata ada ya yang go internasional dari Sulut yang memang ada, cuma nggak terlalu kelihatan mungkin yang lalu, tapi sekarang apalagi masih muda begini di kelas junior semua ke Italia untuk bertanding. Itu maksudnya orang sebentar pasti ada motivasi yang Ken mau bangun kan, itu sebentar mau buat komunitas supaya akhirnya memang ada yang penerus kayak Ken kan di sana. Iya. Tapi kalau untuk bangun itu sih belum belum mikirin. Siap, nanti, siap, oke. nanti. Semoga aja sih ada yang lanjutin. Amin. Oke. Kalau untuk Ken sendiri sebagai seorang pebalap go-kart kan ini kan sini, Ken ada harapan apa enggak kepada pemerintah Provinsi Sulawesi Utara untuk mendukung olahraga go-kart ini? Bisa disampaikan kepada ini yang nonton ini paling banyak, ada mungkin dari pemerintah Provinsi Sulut, pemerintah Kota Manado, mungkin ada semacam, oh Pak, saya mau sampaikan ini tentang go-kart supaya mendukung kejuaraan olahraga go-kart ini. Seperti apa? Semoga sih ada harapan buat ya dukung berupa sponsor kayaknya. Sponsor? Iya, semoga butuh sponsor juga sih. Itu buat ikut keluar itu untuk berupa sponsor, dukungannya, doa gitu dari pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Oke. Gitu. Tapi selama ini ada sponsor dari Sulawesi Utara? Atau masih dari luar? Ada yang dari luar gitu, tapi kalau untuk Sulut kayaknya belum tahu sih. Belum tahu. Ya. Tapi besar harapan ke depan ada dari Sulawesi Utara ya. Semoga ada. Karena kan Ken ke Go internasional karena Sulut juga kan, Iya, ini bawa iya. nama Sulawesi Iya. Utara juga. Iya. Oke, terima kasih. Oke. Nah ini Ken, mungkin ini pertanyaan terakhir bagi Ken, pertanyaan ya terakhir untuk kita mau tanya ke Ken. Nah Ken,
Ken sekarang sebagai seorang pembalap gokar. Kalau orang juga tahu kan, Papa kan adalah seorang perwira di kepolisian. Perwira sekarang sudah berkarir di dunia kepolisian saat ini, sudah menyandang jabatan komisaris besar polisi. Nah, Ken ada mimpi nak mau melanjutkan karir Papa di dunia kepolisian? Adalah semoga. Ada cita-cita nak mau Ya. jadi seorang polisi, mau terusin karir Ada, Papa? ada masih setengah-setengah dulu. Setengah-setengah dulu. Setengah-setengah dulu. Iya. Karena aku kan 2 bersaudara nih, ada Nah, kakak. ada kakak. Kakak juga nyupertin untuk nerusin papa juga, jadi aku ya nggak terlalu banget untuk nerusin papa gitu, tapi ya kalau ada kesempatan ya semoga aja mau. Oke. Luar biasa. Karena kata Papa sekarang memang sudah Iya. juga bersinar. Ini Papa Iya. juga putra daerah yang sudah bersinar di dunia kepolisian. Paling tidak mesti ada estafet selanjutnya yang harus dilanjutkan kan. Iya. Oke, Ken. Terasa Ken, torang punya diskusi siang hari ini cukup. Torang bisa ketemu langsung dengan Ken dan bisa diskusi-diskusi sedikit tentang bagaimana karir Ken sebagai seorang pembalap gokar ya, yang bersinar di dunia sekarang ini ya. Bahkan semua pergi ke rencana ke Italia kapan? September atau Oktober sih. September Oktober nanti Iya. ya, kan mau ke sana ya. Iya, rencananya. Oke. Mungkin ada doa harapan apa terakhir, mungkin pesanan doa harapan kepada Tribuners yang menonton, silakan. Harapan seperti apa ya? Doa, ada mungkin minta Oh. dukungan lah dari masyarakat Sulawesi Utara. Silakan. Ya untuk ini ya, karena aku mau ikut kejuaraan di luar, semua aku minta dukungan dan doa dari masyarakat Sulawesi Utara untuk supaya aku bisa juara di luar negeri, itu bisa mengharumkan nama bangsa Indonesia dan Sulawesi Utara ya. Gitu. Oke. Mantap. Oke, Ken. Terima kasih Ken buat waktunya ini. Datang sudah bisa mengambil waktu di Tribun Podcast, suatu kesempatan. Torang sebagai Tribun Manado sangat senang Ken bisa datang. Ada salah satu putra daerah Sulut yang bersinar bisa datang menghadiri undangan kita di Tribun Podcast. Nah, semoga ke depan kalaupun Ken sudah berprestasi, bahkan kalau suatu saat nanti dan waktu kejuaraan ini Ken bisa meraih juara 1, orang boleh datang lagi podcast di sini ulang ya. Bisa berbagi lah pengalaman bagaimana di sana. Oke. Terima kasih Ken buat Ya. waktunya di hari ini nih. Ya, Oke Tribuners, itulah wawancara kita di pagi hari ini dengan Sebastian Kenwar Tamuntuan. Dia adalah seorang pembalap gokar yang dari Sulawesi Utara yang sudah go internasional. Dan itu wawancara kita. Jadi kalau Tribuners ingin mencari tahu tentang profil Ken, bisa Tribuners search di Google. Sudah banyak berita-berita tentang Ken yang sudah berhasil saat ini ya. Dan pastinya Tribuners, kita dari Tribun Manado tetap akan menyajikan berita-berita informatif dan juga podcast-podcast menarik dalam beberapa waktu ke depan ini ya. Terima kasih buat waktunya di pagi hari ini. Salam, saya Randy Umar, wartawan Tribun Manado, dan salam sehat. Dadah.